Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lilik Masruka, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu. Kali ini akan memberikan aksi nyata dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi di SMP Negeri 1 Wonoayu. Bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita kupas tuntas dengan 5W1H. Landasan terlaksananya pembelajaran terdiferensiasi di SMP Negeri 1 Wonoayu dengan alasan adanya unsur dasar dari kurikulum Merdeka, yaitu dilaksanakannya pembelajaran paradigma baru. Maka hal ini harus dilaksanakan asesmen diagnostik sebagai awal untuk pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian refleksi pembelajaran, kemudian harus ada kesepakatan kelas, kemudian harus ada pembelajaran social emotion di dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi bisa kita umpamakan gambaran dari kisah inspiratif sekolah hewan. Di dalam sekolah hewan itu ada berbagai macam jenis hewan sesuai dengan kemampuannya. Ada yang pandai berlari, ada yang pandai memanjat, ada yang pandai berenang, dan ada yang pandai terbang. Maka di sini untuk hewan yang pandai berenang, dia tidak akan mungkin kita suruh untuk memanjat. Begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa kita sebagai guru di sekolah harus mampu menghadirkan siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sejatinya setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga setiap siswa di kelas pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan melihat banyak perbedaan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, tentunya sangat diperlukan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Perbedaan itu bisa dilihat dari sistem ekologi pada setiap individu dengan latar belakang keluarga, budaya, politik, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Multiple intelligence, zona of proximal development, learning modalities, or yang kita kenal dengan gaya belajar. Berikut ini kami jelaskan diagram pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Menurut definisinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Contohnya di sini mengklarifikasi materi, mendiagnosa kesiapan peserta didik, mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Sedangkan ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi yang pertama berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Sedangkan yang termasuk bukan contoh yaitu satu, memaksakan modalitas belajar pada peserta didik. Yang kedua, memberikan banyak tugas pada peserta didik yang telah mampu di tingkat dasar. Kemudian yang ketiga, memberikan produk yang sama kepada semua peserta didik. Bagaimana memetakan kebutuhan belajar siswa di dalam pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kita akan memetakan siswa melalui keragaman peserta didik berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar. Dari hasil pemetaan siswa, maka kita akan bisa menjelaskan bagaimana kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan keseragaman kesiapan belajar ini melihat sejauh mana peserta didik menguasai satu materi. Guru sebelum pelaksanaan pembelajaran perlu melaksanakan asesmen terkait dengan kesiapan ini. Kemudian yang kedua yaitu sesuai minat. Apa itu minat?
Minat adalah keseragaman minat untuk melihat hobi anak dalam hal apa. Hobi ini bisa menentukan produk atau aktivitas apa yang perlu dilakukan anak dalam proses belajar. Yang terakhir, gaya belajar. Gaya belajar di sini yaitu keseragaman gaya belajar untuk melihat kecenderungan gaya belajar anak. Ada anak yang senang belajar bersama, ada yang senang belajar mandiri, dan lain-lain. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi antara lain. Ada 3 aspek di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Aspek yang pertama yaitu aspek konten, diikuti aspek proses dan aspek produk dalam pembelajaran berdiferensiasi. 3 aspek di dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama konten. Apa itu konten? Konten ini terkait dengan apa yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Proses ini biasanya ada pada asesmen proses. Aspek proses terkait apa yang akan dilakukan oleh peserta dalam proses belajar. Dan yang terakhir adalah aspek asesmen, berupa pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Mari kita lihat bersama di dalam tabel di bawah ini. Dalam tabel di situ ada judul pembelajaran berdiferensiasi. Namun kita bedakan menjadi 2 aspek, yaitu pemetaan siswa dan aspek konten, proses, dan produk. Nah, contohnya di sini adanya profil belajar yang dihubungkan dengan konten, maka akan terjadi diferensiasi konten berdasarkan profil belajar siswa. Jika kita laksanakan berdasarkan minat siswa, sedangkan diferensiasi masa pada konten, maka diferensiasi konten berdasarkan minat siswa. Kemudian jika kesiapan belajar dan di sini masih dalam ranah konten, maka diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Kemudian untuk selanjutnya pada aspek proses. Diferensiasi proses berdasarkan profil belajar siswa jika ini dikaitkan dengan profil belajar. Jika dikaitkan dengan minat, maka diferensiasi proses berdasarkan minat siswa. Jika berdasarkan kesiapan belajar, maka diferensiasi proses berdasarkan kemampuan kesiapan belajar siswa. Kemudian untuk aspek produk. Aspek produk pada profil belajar, diferensi produk berdasarkan profil belajar siswa. Sedangkan pada aspek minat, maka diferensiasi produk berdasarkan minat siswa masing-masing, sehingga ada produk beragam. Kemudian yang terakhir, kesiapan belajar, yaitu diferensiasi produk berdasarkan kesiapan belajar siswa. Pada masing-masing aspek di sini kami jelaskan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, aspek konten dapat dilihat pihak sekolah dan pengajar menerapkannya dengan mempersiapkan dan membuat secara seksama pemetaan kurikulum serta silabus-silabus yang akan dipakai sebagai pedoman bagi pengajar yang digunakan, dan tugas-tugas yang akan diberikan nantinya kepada peserta didik dapat membantu agar pembelajaran berjalan secara efektif. Yang kedua, pada aspek proses, pengajar menyiapkan dan menyampaikan program-program yang dapat membantu peserta didik. Sebagai dasarnya program taman membaca, kemudian pembuatan portofolio dan mendokumentasikan karya-karya yang telah peserta didik buat, sekaligus membantu peserta didik untuk dapat melatih kemampuan pemecahan masalahnya. Kemudian yang ketiga, aspek produk. Pada aspek produk di sini, setelah seluruh peserta didik mendapatkan materi secara menyeluruh, maka seluruhnya mereka dapat menciptakan produk-produk yang masih dengan tujuan yang sama pada setiap kegiatannya. Masing-masing peserta didik membuat karya dengan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya brosur, poster, komik, PowerPoint, dan sebagainya. Yang pertama, diferensiasi konten. Jika kita berbicara tentang kesiapan belajar peserta didik, maka dapat dilihat dari kemampuan awal peserta didik.
Misalnya saja ada sebagian peserta didik yang secara pemahaman masih pada tingkat awal atau mendasar atau pada tingkatan berpikir konkret. Maka pemberian materi yang diberikan merupakan yang terkait dengan fakta dan prinsip. Misalnya saja dengan memberikan benda-benda yang memberikan pemahaman yang nyata. Berdasarkan minat peserta didik, contoh peserta didik belajar teks narasi. Guru menyediakan topik yang disukai oleh peserta didik. Jika dilihat dari aspek profil belajar peserta didik, guru memastikan peserta didik belajar sesuai dengan modalitas belajarnya. Belajar dengan modalitas visual diberikan dalam bentuk gambar. Peserta didik dengan modalitas belajar auditori dapat diberikan materi dalam bentuk audio, dan modalitas belajar kinestetik dapat menggunakan pekerjaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, diferensiasi proses. Strategi diferensiasi proses mengacu bagaimana siswa akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Cara memenuhi atau proses yang perlu disiapkan, guru harus mengetahui apa kesiapan belajar siswa secara mandiri maupun kelompok. Pada diferensiasi proses, guru perlu memberikan bantuan belajar kepada siswa. Guru harus melihat siswa mana yang perlu mendapatkan bantuan dalam belajar. Dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Apakah siswa bisa belajar secara mandiri? Yang ketiga, diferensiasi produk. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu murid secara individual atau kelompok menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode waktu tertentu, misalnya 1 semester atau 1 tahun. Produk sangat penting karena mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas. Produk juga merupakan elemen kurikulum yang langsung dapat dimiliki oleh murid. Diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan atau keberagaman dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi pada murid. Di antaranya menentukan 1, kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. Yang kedua, konten apa yang harus ada pada produk. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya. Keempat, sifat dari produk akhir apa yang diharapkan. Selain 3 macam diferensiasi yang sudah saya sebutkan tadi, SMP Negeri 1 Wonoayu punya keunikan untuk diferensi yang keempat, yaitu diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar. Di sekolah kami ada beberapa tempat untuk pembelajaran di luar ruangan. Salah satunya yaitu EcoGreen. EcoGreen di sini berbagai tanaman-tanaman sebagai sumber belajar yang kami sediakan untuk pembelajaran IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Kemudian selain ada EcoGreen, ada juga Education Garden. Di sini bagaimana kelas di luar ruangan dengan tempat duduk dan meja yang disediakan untuk anak-anak bisa rileks dengan pembelajaran, enjoyable. Kemudian juga ada banyak gazebo, taman-taman di depan sekolah yang nyaman dan sejuk untuk tempat pembelajaran. Ruang kelas dikondisikan dengan menyediakan pilihan tempat duduk yang menghadap jendela untuk peserta didik yang mudah teralihkan oleh gerakan temannya. Misalnya di ruang perpustakaan ada karpet dan sofa yang dapat dipilih peserta didik yang membutuhkan ruang untuk bergerak. Peserta didik yang mudah teralihkan oleh suara di sekitarnya diizinkan menggunakan handphone untuk pelajaran matematika. Misalnya, ruang kelas disesuaikan, menyediakan berbagai permainan seperti engklek atau galasin, berhitung, dan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Menyediakan poster, infografis, atau bagan untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, dan menyediakan lagu, film dengan musik, dan kelompok diskusi untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori. Salah satu contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan minat peserta didik
Misalnya pembagian sentra atau pojok belajar berdasarkan minat. Seperti pada pembelajaran bahasa Inggris, guru membagi sentra berdasarkan sentra 1 untuk peserta didik yang menyukai teknologi, disediakan komputer atau tablet untuk membuat infografis atau mendengarkan rekaman audio. B. Sentra 2 untuk peserta didik yang gemar membaca, disediakan perpustakaan mini dengan buku-buku yang sesuai materi. Dan C. Sentra 3 untuk peserta didik yang menyukai seni, disediakan berbagai media seni untuk menginterpretasikan tulisan dalam bentuk karya seni. Ini adalah hasil beberapa program inovasi di SMP Negeri 1 Wonoayu yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Hasil yang pertama yaitu kipas angin air. Di sini dihasilkan waktu pembelajaran P5 dengan teknologi tepat guna. Dari teknologi tepat guna ini banyak hal yang bisa dihasilkan. Mulai dari kipas angin, penyiraman tanaman otomatis, robotik, dan juga bagaimana kami menyimpan dari matahari menjadikan tenaga listrik. Kemudian untuk yang lainnya ada praktek badik shibori. Kemudian di sini ada pembuatan jamu sehat speniwa atau jaswan. Dalam hal ini kami mendapatkan sekolah yang inovasi dari penghargaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam lomba inovatif student di Sun City Hotel. Inovasi pembelajaran kontekstual di luar ruangan sebagai diferensiasi lingkungan belajar untuk melaksanakan pembelajaran kodrat alam dan kodrat zaman. Di pojok atas di sini ada pembelajaran bidang studi IPA yang di situ menyelidiki tanaman yang ada di depan siswa. Kemudian untuk yang bawah pojok ada pembelajaran bahasa Indonesia untuk poster. Kemudian yang ada di tengah di sini siswa-siswi berdiskusi untuk melaksanakan pembelajaran bidang studi bahasa Inggris. Kemudian ada yang di pojok bawah, anak-anak di sini melaksanakan penanaman dari sistem sungkup yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wonoayu. Evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi selalu dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wonoayu. Hal ini tidak lain adalah untuk melakukan perbaikan pada program selanjutnya. Setelah kami mengevaluasi, kami melaksanakan refleksi, kami menyusun program, dan mengevaluasi lagi. Sehingga siklus keempat tahapan ini selalu kami laksanakan untuk bisa mencapai tujuan yang diidamkan di SMP Negeri 1 Wonoayu. Evaluasi apa saja yang kami laksanakan di dalam pembelajaran berdiferensiasi bisa dilihat pada keterangan berikut. Kami membuat bagan dengan 1 nomor, kemudian keterangan dan penjelasan. Keterangan ini berisikan dari 5 diferensiasi yang ada di dalam pembelajaran. Yang pertama, aspek profil siswa. Aspek profil siswa kami mengambil pada kemampuan belajar, minat belajar, kesiapan belajar, dan modalitas belajar. Penjelasan dari masing-masing aspek kami jelaskan pada lacur penjelasan. Selanjutnya diferensiasi konten yang kami evaluasi. Yang pertama sumber informasi, jumlah konten pembelajaran yang ada. Kemudian kami jelaskan di kolom penjelasan seperti yang ada di layar. Yang ketiga diferensiasi proses. Bagaimana di sini instruksi, penegasan, strategi pembelajaran, pengelompokan, juga aktivitas pembelajaran menjadikan poin pokok dalam evaluasi.
Penjelasan secara runtut dan terinci ada di kolom penjelasan seperti yang ada di layar ini. Yang keempat, diferensiasi produk yang menjadi bidikan kami, yaitu pilihan produk akhir dan penilaian. Bagaimana penjelasannya bisa dilihat dalam slide ini. Misalnya memberikan ragam pilihan tugas, penilaian tergantung dari masing-masing individu apa yang dipilih. Yang kelima, diferensiasi lingkungan belajar. Dalam hal ini adalah tata letak meja, kursi, pemilihan tempat belajar, pencahayaan, suhu ruangan. Nah, penjelasannya juga ada di dalam slide ini yang di pojok kanan, antara lain pencahayaan ruangan, suhu ruangan, kelas bagaimana kondusif, dan seterusnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon tanggapan, respon di dalam umpan balik yang ada di video ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kita di dalam memajukan sekolah sesuai dengan tujuan dan visi misi sekolah. Salam sukses dan salam sehat untuk kita bersama.